Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa arsala rasulahu sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah karena Allah masih berikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih disibukkan oleh Allah di dalam perkara agama. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat, Rahman Ar-Rahim. Di dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, pengasihnya Allah, seluruh manusia, seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, semuanya dikasihi oleh Allah. Baik itu orang Islam, baik itu dia non muslim, semuanya dikasihi oleh Allah. Nikmat yang berupa nikmat dunia semuanya dikasihi oleh Allah. Bahkan tak jarang orang kafir lebih kaya daripada orang Islam. Tapi di dalam sifat yang lain, Ar-Rahim, Maha Penyayang, ini tidak semua manusia diberikan oleh Allah, hanya kepada orang-orang yang disibukkan oleh Allah dalam perkara agama. Itulah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis yang mulia, duduk di majelis ilmu bukan karena kemauan kita, tapi semuanya dipilih oleh Allah, digerakkan oleh Allah, didudukkan oleh Allah. May yuridillahu bihi khairan ista'malhu bih. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia untuk kebaikan, maka Allah akan gunakan dia di dalam kebaikan tersebut. Maka syukur kita kepada Allah masih diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, masih disibukkan di dalam perkara agama. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan pembacaan salawat, Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada suatu masa, suatu hari akan datang masanya orang-orang lari dari kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kita lari, wa sahibatihi wa bani, suami, istri, anak lari dari kita. Pada saat itu kita berharap manusia yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita surah Al-Anfal ayat 55. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawab indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون إن شر الدواب, sesungguhnya sejelek-jeleknya manusia, indallahi, di sisi Allah, alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kafir, alladzina orang-orang kafaru yang kafir, sapa alladzi, fahum utawi alladzina, iku la yu'minun, tidak beriman sapa alladzina. Allah Subhanahu wa taala firmankan setelah sebelumnya Allah menjelaskan sikap orang-orang kafir Mekah pada perang Badar,
kemudian kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemenangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, sempat terjadi perdebatan di antara para sahabat, kemudian orang-orang munafik. Kemudian Allah katakan di dalam ayat ini, inna syarrad dawabi indallah, sesungguhnya manusia yang paling jelek di mata Allah, yang paling jelek di sisi Allah, menurut Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Alladzina kafaru, orang yang kufur. Fahum la yu'minun, sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ayat ini menjelaskan tentang kelompok Yahudi yang melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bani Quraidah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk hijrah ke kota Madinah yang awalnya bernama Yasrib, kemudian Nabi hijrah di sana, buat dakwah di sana. Kemudian jadilah Madinatun al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Kenapa dinamakan Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya? Dari kota itulah terpancarnya cahaya Islam ke seluruh dunia. Dari kota Madinah itulah lahir para pejuang-pejuang dai-dainya Allah yang tersebar ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia, berdakwah kemana-mana. Makanya dinamakan Madinah Al-Munawwarah. Desa kita kalau mau menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota tempat yang bercahaya, maka kita contoh apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terapkan di desa kita. Makanya ulama sering berdoa, Allahumma ja'al qaryatana hadhi qaryatana ka qaryatil Madinatil Munawwarah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah desa kami, kota kami, provinsi kami seperti Madinah Al-Munawwarah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan? Karena Bani Quraidah, orang Yahudi yang pada saat itu, mereka ketika menolak Islam, ketika Nabi SAW masuk di sana, mereka menolak Islam, maka mereka harus membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Ketika mereka membuat perjanjian, maka Rasulullah SAW menjamin keamanan mereka, menjamin harta mereka, menjamin anak istri keluarga mereka. Nah, dengan pada saat itu mereka harus bayar pajak kepada orang Islam. Nah, mereka berkhianat. Khianatnya mereka apa? Pertama, mereka berkhianat kepada Rasulullah SAW, memberikan info atau memberikan senjata kepada orang-orang Mekah pada saat itu ketika perang Badar. Kafir Quraisy diberinya senjata dan memberi info kepada orang kafir Quraisy tentang keadaan orang Islam, dikasihnya senjata, dibantulah. Nah, ini kan harusnya walaupun mereka ini tidak masuk Islam, mereka di bawah perjanjian bersama Rasulullah, maka harus taat kepada Rasulullah, tapi mereka malah membantu orang kafir dan membocorkan rahasia-rahasia orang Islam. Makanya Allah katakan inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat selanjutnya, alladzina ahadta minhum tsumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Setelah pertama Allah katakan itu dia ingkar, kemudian dia ingkar yang kedua, setelah dibuat perjanjian lagi, ingkar lagi yang kedua, Allah turunkan lagi ayat alladzina ahadta minhum. Sudah engkau buat perjanjian, Allah yu'inul musyrikin. Untuk apa perjanjiannya? Supaya mereka tidak menolong orang-orang musyrik kafir Mekah pada saat itu. Tapi tsumma yanquduna ahdahum, mereka mengingkari perjanjian mereka yang fi kulli marratin. Tambah lagi wahum la yattaqun, mereka sesungguhnya mereka itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sejelek-jeleknya manusia itu mereka itu yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa?
alladzina ahadta minhum, orang yang mengingkari janji. Orang yang mengingkari janji. Di dalam surah Al-Furqan Allah katakan am tahsabu an aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adall. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang daripada orang-orang munafik, atau apakah mereka mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami, mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, balhum adall, bahkan lebih hina, lebih sesat daripada hewan-hewan ternak. Mereka berjanji tapi hanya mendengarkan saja seperti memahami, tapi mereka mengingkari daripada janji-janji mereka. Bahkan di dalam ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala juga katakan termasuk kalau orang Islam mereka mengingkari janji maka munafik, dihukumi munafik. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau mengatakan tanda-tanda daripada orang-orang munafik ketika diberi ketika berbicara idza haddasa kadzaba, ketika berbicara selalu berbohong, ya. Wa idza tumina khana, ketika diberi amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada, ketika mereka berjanji dia mengingkari janjinya. Itu orang-orang yang munafik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kafaru, orang yang kufur, orang yang mengingkari janji. Seperti yang diceritakan ini termasuk mereka itu adalah alladzina kafaru, orang yang kufur. Kafaru kafir, kafir kufur satu kata. Kafara fahuwa kafirun. Kafara yakfuru fahuwa kafirun. Orang kafir. Kafir itu apa artinya? Kafaro artinya itu tertutup. Ada gelas, ada tutup, itu kafaro. Maksudnya gelasnya itu sedang tertutup. Gelasnya itu lagi kafir, lagi kafir gitu loh maksudnya. Ya, bahasa Inggrisnya cover, ya. Cover bahasa Inggris, cover itu artinya penutup. Itu asal kata dari kafaro bahasa Arab. Jadi banyak bahasa Inggris ini ambilannya dari kosakata bahasa Arab. Kucing, cat, bahasa Arabnya apa? Kittun. Kittun kalau bahasa Inggrisnya cat, ya kan? Kucing rumahan. Kucing liar, kucing rumahan. Hirrah, bahasa Arabnya hirrah. Tapi kalau bahasa Inggrisnya apa, Mbak? Kitty. Ya, kitty, kucing rumahan. Tapi kalau Hello Kitty itu boneka, itu boneka, spray, bantal, guling, itu Hello Kitty, ya. Hello Kitty. Coffee, kopi itu coffee. Dalam bahasa Arab kahwa, asal kata dari kahwa. Banyak persamaan. Jadi kafaru di sini dalam arti bahasa itu orang yang masih menutup diri. Makanya Allah katakan qul ya ayyuhal kafirun. Maka aneh ketika orang non muslim dipanggil kafir marah. Padahal itu bahasa yang sangat halus nian gitu, Mbak. Ya qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, maksud wahai orang-orang yang masih menutup diri dari apa? Dari Islam, dari hidayah Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, kita kok masih menutup diri, sama orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, itu kan Allah katakan lawan katanya syukur apa? Kufur. Orang yang kufur tidak mensyukuri nikmat Allah itu sama, dia sedang menutup diri dari nikmat yang sudah Allah berikan kepada dia. Nikmat bisa ngaji,
nikmat bisa sedekah, nikmat dikasih harta. Harusnya ketika Allah kasih nikmat harta, dia harus sedekah, tapi dia menutup diri dari nikmat tersebut sehingga dia tidak bersedekah. Allah kasih nikmat kesehatan. Bagaimana gunakan nikmat kesehatan? Gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kasih nikmat bisa ngaji. Terus gimana cara menggunakannya? Ngajinya sungguh-sungguh. Loh kok kita nggak sungguh-sungguh? Kita punya harta nggak sedekah. Kita punya orang tua, masih nikmat ada orang tua tapi tidak berbakti kepada orang tua. Kita masih diberi nikmat ada guru, kok tidak taat kepada guru. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, kok tidak digunakan nikmat kesehatan. Berarti kita orang yang kufur terhadap nikmat Allah, menutup diri dari nikmat Allah, tidak menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk perkara menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti itu apa Allah katakan? Inna syarrad dawabi indallah. Orang yang menutup diri dari nikmat Allah, dia masih menutup diri dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, berarti dia itulah sejelek-jelek manusia yang bernyawa, yang berjalan di muka bumi ini. Inna syarrad dawab, kata Allah. Dawab itu binatang melata. Jadi Allah katakan dalam Al-Quran, kita ini hewan melata. Melata itu yang berjalan di muka bumi ini. Jadi mencakup semuanya, bukan hanya manusia. Bukan, dawab di sini bukan hanya manusia. Di dalam ayat yang lain, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Kata Allah, tidaklah hewan melata di muka bumi ini kecuali Allah tanggung semua rezekinya. Apakah dab di sini kan itu mufradnya, dawab ini jamak taksirnya atau sebaliknya, dabatun atau dawabun? Yang mana mufrad, mana jamak taksir? Ayo gue. Intinya Allah katakan ini mencakup semuanya. Tidak mungkin kan Allah mengatakan wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, ini hanya untuk binatang. Sedangkan manusia Allah tanggung juga rezekinya. Atau tidak mungkin Allah katakan wa ma min dabbah ini cuman hanya manusia, sedangkan binatang juga Allah yang menanggung rezekinya, tumbuh-tumbuhan juga Allah yang menanggung rezekinya. Makanya di sini mencakup semuanya. Sejelek-jeleknya orang, hewan melata yang ada di dunia mati masuk semua, binatang, tumbuhan, baik itu dari ayam, lebah, babi, apalagi itu semua ya, masuk semua. Sejelek-jeleknya kata Allah, siapa mereka? Alladzina kafaru fahum la yu'minun. Orang yang masih menutup diri dari hidayahnya Allah. Dalam ayat ini Allah mengatakan orang kafir Yahudi yaitu Bani Quraidah. Tapi kita bukan orang kafir, bukan non-muslim, tapi terkadang orang Islam ini juga masih menutup diri dari hidayah Allah. Lagi jalan pakai motor, jalan ya, dengar suara azan, Allahu Akbar gitu kan, kedengaran suara azan. Ternyata suara azan itu bukan sengaja atau tidak sengaja, bukan karena lihat dia lewat depan masjid, tidak. Terkadang tidak lewat depan masjid masih jauh, tapi suara azan masuk ke telinganya. Maknanya apa? Maknanya Allah sedang kasih hidayah dia. Allah kasih hidayah dengan cara Allah dengarkan dia dengan suara azan. Maunya Allah apa? Singgah cari masjid untuk sholat. Tapi kadang-kadang enggak. Bisa dijamak, padahal jalan dari sini cuman ke pom bensin. Alasannya bisa dijamak ya, ya kan? Gampang sholat itu, kan waktunya panjang. Wah, itu namanya orang yang masih menutup diri dari hidayah Allah. Allah kasih hidayah, kadang-kadang kita nggak tahu. Kata seseorang itu, ada orang yang buta, seorang hafizah, perempuan hafizah, hafal Quran, dikasih uang. Orang buta itu dia dikasih uang. Nih Pak, ini uangnya 20.000, dia belanja. Udahlah. Sis kembaliannya ambil aja lah untuk Mbak, katanya gitu kan. Alhamdulillah ya Allah, kata dia. Apa kata Nabi? Kok masih alhamdulillah? Kan Mbak buta. Ya, dia bilang kan Mbak buta. Kok masih alhamdulillah? Kok masih syukur? Dia bilang, masa kan yang buta itu mata.
Dia malah balik tanya, yang buta itu siapa sih sebenarnya Mbak? Saya atau kamu? Katanya gitu kan. Sesungguhnya buta yang sesungguhnya itu adalah bukan butanya mata, tapi buta mata hati. Dia bingung, walaupun ujian ini ujian dari Allah. Allah tidak salah. Yang Allah yang buat kita. Kalau kita buat sesuatu, buat gambar, ada yang komen, "Ngapa kau buat gitu?" Terserah aku lah, aku yang buat, ya kan? Apa kau komen? Ya enggak. Kita buat kursi, maunya seperti ini, orang lain komen. Kecuali kalau jualan memang harus ngikutin request orang, gitu kan? Kita mau buat untuk kita, orang lain komen. Siapa kamu? Kan aku yang mau buat, terserah aku. Allah ciptakan kita, mau buat Allah kita ini seperti apa ya terserah Allah, dia bilang. Terserah Allah, mau Allah buat aku buta, mau buat Allah aku lumpuh, mau buat Allah aku nggak punya tangan, nggak punya kaki, terserah Allah. Toh dia yang buat kok. Dia yang ciptakan kok. Kenapa aku harus marah? Kenapa aku harus protes? Allah kasih ujian, kenapa aku harus protes? Aku makhluknya kok. Terserah Allah mau uji aku pakai apapun caranya, terserah Allah. Aku memang makhluknya Allah, ciptaan Allah. Aku harus terima apa yang Allah perbuat untuk diriku. Karena itulah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Yang buta sebenarnya itu siapa sih Mbak? Saya atau kamu? Walaupun ujiannya banyak, walaupun ujiannya itu luar biasa, tapi itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita itu lebih dekat dengan Allah. Banyak cara Allah mengasih hidayah. Apa kata dia? Allah itu innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu latif. Latif itu lembut. Ya, lembutnya Allah itu saking lembutnya Allah sampai kita nggak kerasa bahwa Allah itu maha lembut gitu loh. Saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala sampai nggak kerasa lagi kalau Allah itu sedang lembut dengan kita. Kadang-kadang diberikan hidayah kita nggak sadar. Ya, ada orang diberikan hidayah lewat matanya, cuma lihat aja. Nah, ada orang sedang berdakwah, bikin program dakwah di masjid, ya, ada jauhlah sore hari. Dia orang kafir. Nah, satu orang nyusunin sendal. Dia lihat nyusunin sendal. Hebat, hebat, luar biasa. Karena lihat orang nyusun sendal, akhirnya dia masuk Islam. Cuman sekedar nyusun sendal, nyusun sendal. Seorang mahasiswa punya teman. Temannya non muslim, nonton acara siarannya di Mekah Madinah, ya kan? Diceritakan oleh salah seorang ulama guru kita. Siaran Mekah Madinah, siaran Mekah. Pada saat itu di Ka'bah orang ramai sholat, masih acak-acakan. Kata orang itu, menurutmu kira-kira orang sebanyak itu berapa lama waktu untuk membuat dia berbaris rapi? Kita lihat ini kisaran orang 3.000 ribuan orang ini. Kayaknya 3 hari butuh waktu 3 hari 3 malam berarti. Nggak sampai 1 menit itu rapi. Wah, enggak mungkin. Tidak mungkin. Nah, qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mulai berbaris, berbaris gitu kan, rapi dengan sendirinya. Ya nak, rapi dengan sendirinya. Syekh sudah maju. Ya, istawu sufufakum. Nah, gitu kan? Istawu sufufakum kata saya sudah tek langsung rapat semua. Rapat semua. Dengan dia melihat itu, masya Allah, ini luar biasa, luar biasa. Hanya komando satu orang yang mengatakan istawu sufufakum, luruskan shaf kalian. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Karena sesungguhnya meluruskan shaf termasuk daripada kesempurnaan sholat. Ribuan orang penuh, rapi seketika. Sudah luar biasa. Ini agama bukan buatan manusia. Ini betul-betul dari Tuhan. Maka sebab dia lihat itu dia masuk Islam. Kalau kita kan sudah masuk Islam, nggak butuh hidayah. Siapa bilang? Walaupun kita sudah masuk Islam, sudah bisa sholat, sudah bisa zakat, kita masih butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diwajibkan minta hidayah 17 kali sehari semalam ketika sholat. Kalau nggak baca,
batal, nggak sah salatnya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu minta hidayah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau marah, bukan jalan orang yang tersesat. Jalan orang yang engkau marah itu orang Yahudi, jalan orang yang tersesat itu adalah orang Nasrani. Orang Yahudi kenapa yang Allah marah? Karena dalam ayat ini Allah katakan, karena orang Yahudi itu tahu, dia kenal dengan Nabi Muhammad, tapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Taurat ada kabar tentang Nabi, tapi kitabnya dirubah oleh mereka, disimpan lafal aslinya oleh mereka. Bahkan kitabnya orang Nasrani itu disimpan oleh mereka, sehingga orang-orang ini tidak tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Nah, orang Nasrani memang mereka tidak tahu. Nah, di dalam hadis yang lain tentang hari kiamat, bahwa nanti orang-orang Nasrani semua nanti akan masuk Islam. Kenapa? Ketika Nabi Isa atau dalam bahasa Ibrani-nya Yesus kata mereka itu turun ke bumi, mengumumkan bahwa dia adalah utusan Allah, bukan anak Tuhan atau anak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan masuk Islam. Tinggal orang Islam dengan orang Yahudi yang akan berperang nanti. Maka kita ini jangan jadi orang yang menutup diri dari hidayah Allah. Misal ada orang yang ngajak, yuk ngaji, itu tuh Allah kasih hidayah, bukan dia sok-sokan ngajak ngaji, bukan karena ada tugas dakwah, bukan, karena Allah gerakkan dia untuk ngajak kamu ngaji, itu hidayah dari Allah. Bangun tahajud, bukan dia yang bangunkan, bukan karena mau nyonteng, itu enggak, itu kesekian kalinya, itu Allah gerakkan dia sehingga Allah SWT mau kamu itu sholat tahajud, Allah tuh mau kamu tuh duha, Allah mau kamu tuh witir, Allah mau kamu tuh buang sampah pada tempatnya. Itu bukan karena dia sok-sokan, bukan karena dia mau, bukan karena ada tugas, tidak, itu Allah, hidayah Allah, sengaja Allah utus untuk memberi hidayah kepada kita. Sekarang terserah kita mau ambil itu hidayah atau kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan itu hidayah, kita masuk inna syarrad dawabi indallah, kita ini termasuk manusia yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil, maka kitalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Apa kata Allah? Wahum layatakun. Mereka itu bukan hanya mereka itu tidak bertakwa, tapi kalau orang ambil itu hidayah, tidak menutup diri, berarti mereka lah orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang tidak menutup diri dari hidayahnya Allah, dan selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.